Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memiliki waktu luang, dan juga nikmat bisa salat subuh. Lebih-lebih lagi salat subuh dikerjakan berjamaah. Kata Nabi SAW, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang mengganggu perlindungan ini. Maka jangan sampai ada di antara kalian yang berusaha bermacam-macam dengan perlindungan Allah. Barang siapa yang dicari oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara mengganggu perlindungan tersebut, pasti Allah akan mendapatkan orang tersebut lalu Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Saking besarnya keutamaan salat subuh, dikerjakan berjamaah atau tidak berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha melindungi seluruh hamba-hambanya. Salat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Pembahasan kita poin yang kedua dari kitab Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Poin yang kedua dari pembatal keislaman yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Yaitu seorang yang menjadikan di antara dirinya dan Allah, seorang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasa'id, perantara yad'uuhum, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta syafaat kepada perantara tersebut, dan bertawakal kepada perantara tersebut, kafara ijma'an, maka dia telah kafir ijma'an, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Allah Subhanahu wa taala Karim, Qarib, Mujib, Aziz. Allah Tabaraka wa taala Maha mulia, Maha dekat, Maha mengabulkan doa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepada dirimu tentang aku, katakan aku dekat. Kalimat dekat menunjukkan bahwasanya Allah enggak perlu perantara-perantara, ya, yang dijadikan ya untuk menyampaikan sesuatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari makhluk-makhluk ini, dari wasaid, ya, perantara-perantara yang mereka klaim itu bisa menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut wasilah. Karena wasilah memiliki dua makna. Karena Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasilah itu cuma ada dua maknanya. Yang pertama maknanya syai'un yutawassalu ilaihi, sesuatu yang dijadikan ya untuk menyampaikan kepada yang dituju. Yatawassalu ilaihi al-maqsud, sesuatu yang dijadikan ya tangga untuk mencapai yang dimaksud. Dan ini kata para ulama cuma 3 saja, nggak ada yang lainnya. Yang pertama sesuai dengan makna ayat tersebut, wabtaghu ilaihil wasilah, al-wasilah maksudnya at-ta'ah. Makna pertama ketaatan, ya, keimanan, ketaatan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Ini bisa dijadikan wasilah sebagaimana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu ya Allah. Dengan keimanan ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Dengan ya menjadikan iman sebagai wasilah nggak masalah. Karena ada contohnya langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh. Karena para ulama memaknai al-wasilah di sini adalah al-qurbah. Maknanya taqarrabu ilaihi bit-ta'ah, bil amali salih. Maksud carilah wasilah kepada Allah, maksud dekatkan diri kepada Allah dengan beramal saleh. Makanya ada 3 orang yang terkurung di dalam apa? Dalam gua. Ma'ruf hadis ini. Terkurung di dalam gua, sudah itu ditutup dengan batu yang besar, batu menggelinding. Di dalam kegelapan mereka bertiga saling berbincang. Salah satu di antara mereka mengatakan, kita tidak akan bisa keluar dari dalam goa ini, melainkan kita ya menyebutkan amal yang paling arjah yang bisa kita gunakan ya untuk memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kita dari goa ya dan membuka batu ini. Amalan yang paling arjah, yang paling disangka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyebutkan amal-amal mereka ada 3. Yang terakhir, ketika dia menyebutkan amal solehnya, lalu batu itu terbuka. Jadi Nabi SAW langsung menyampaikannya. Dia menunjukkan boleh kita menjadikan amal soleh sebagai wasilah, seperti berbakti kepada kedua orang tua, ya, seperti pernah bersedekah, ya. Kemudian yang terakhir itu dia mengatakan dia menjauhkan dirinya dari perzinahan. Tidak masalah. Yang ketiga, yang boleh jadikan wasilah untuk sampai kepada maksud kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini dikerjakan oleh sahabat, yaitu menjadikan orang saleh yang masih hidup, menjadikan orang saleh yang masih hidup, ya, yang benar-benar saleh,
kita minta kepada mereka agar mereka mendoakan kita. Syaratnya pertama masih hidup, yang kedua mampu, yang ketiga soleh. Kenapa mesti soleh? Kenapa lah kita kalau minta doa ke wong yang kita suruh mendoakan kita itu soleh, ngapa lah? Karena kita nyuruh dia, karena kita merasa tidak soleh. Kalau kita nyuruh wong yang tidak soleh, sama-sama tidak soleh. Tambah tidak soleh, ketemu tidak soleh. Jadi soleh. Jadi nyari yang benar-benar nampaknya soleh. Seperti Nabi SAW menyampaikan kepada Umar ibn al-Khattab. Jika datang kepada kamu seorang yang bernama Uwais dari Yaman, Qarn, dari suku daerah Qarn. Ya, ciri-cirinya disebutkan. Dia ada penyakit yang disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau disisakan oleh Allah Azza wa Jalla sebesar koin. Jika engkau bertemu kepada dirinya, ya, maka mintalah dia memohonkan ampun buat dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, Umar sudah dijamin surga. Disuruh mendatangi seorang yang bernama Uwais. Dikasih tahu daerahnya, daerah Murad, thumma Qarn. Daerah Murad, Qarn, Yaman. Hadramaut sana. Ya, setiap ada kafilah dagang datang dari Yaman, ditanyai terus oleh Umar bin Khattab. Nggak dapat. Datang masa ketika dia jadi khalifah. Lamonian. Nah, ini menunjukkan Uwais Al-Qarn tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi nama dia disebut ketika Nabi masih hidup. Berarti dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Apa sebabnya? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada ibu dia. Bayangkan coba. Mana lebih utama? Bertemu dengan Nabi SAW mendapatkan dunia beserta isinya. Bertemu dengan Nabi SAW. Tapi dia, karena Nabi memerintahkan apa? Berbakti kepada ibu. Karena surga ada di sisi kedua kaki ibu kita. Enggak ditinggalkan ibu dia. Sampai benar-benar ibunya tiada. Ternyata waktu itu sudah menjadi khalifahnya Umar bin Khattab. Baru dia berangkat. Tapi nama dia tetap tetap naik. Walaupun dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, ternyata nama dia terkenal di langit. Seorang bernama Uwais Al-Qarni. Ya Allah, ya. Alangkah hebatnya orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Yang disebutkan dia ingin menyembah Allah sebagaimana malaikat menyembah Allah di langit. Bagaimana malaikat menyembah Allah di langit? Ya, rukuk sujud tidak pernah berhenti. Itulah Uwais Al-Qarni. Ya, bukan hanya berbakti kepada orang tua, dia memang orang yang terkenal saleh dan jihad tidak mau tinggal. Jihad ikut. Kita boleh saleh, tapi kewajiban tidak boleh tinggal. Banyak kalau orang udah soleh mendep di masjid. Tidak begawi. Ada yang sampai 10 bulan. Ada yang setahun di masjid. Baik. Mang, ada anak bini? Ada. Aman. Tinggal ke bekas kilo. Mati sekilo. 10 bulan. Gak boleh. Ini gak soleh ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil mar'i ithman. Cukup seorang dikatakan berdosa yang dia menyia-nyiakan anak istri dia. Ya, soleh seperti Uwais Al-Qarni, berbakti tetap, beribadah tetap. Ya. Kewajiban dia tetap dia kerjakan. Di antara kewajiban kita kepada anak-anak istri kita. Ini makna yang ketiga.
Nggak ada yang keempat. Dan ini ijma' kata Imam Ibnu Katsir. Ijma' para ulama. Adapun menjadikan orang-orang yang telah wafat sebagai wasilah, maka ini keliru dari beberapa sisi, sangat banyak sekali. Pertama, nggak ada contoh. Ini yang paling penting. Nggak ada contoh. Tidak pernah para sahabat mendatangi kuburan Nabi SAW sepeninggal ya beliau. Nggak ada. Padahal Abu Bakar, Umar, itu adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika terjadi pancakelik, hujan tak pernah turun di Madinah, mereka mendatangi paman Nabi yang bernama Abbas. Wahai Abbas, ketika Nabi SAW masih hidup, kami mendatangi Nabi minta doakan agar turun hujan. Beliau telah tiada. Sekarang kami mendatangi dirimu agar engkau berdoa kepada Allah agar hujan turun. Karena mereka tahu Abbas orang soleh. Dan Abu Bakar tawadhu. Kalau kita tanya, mana yang lebih soleh? Abu Bakar sama Abbas? Abu Bakar lebih soleh. Jauh. Ada 10 Abbas dengan Abu Bakar masih tinggi iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Tapi ketawaduan dia. Abbas berdoa, turun hujan. Turun hujan. Karena mereka yakin Abbas soleh. Yang kedua, ya, suku Quraisy Bani Hashim. Yang ketiga, dia pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun hujan. Yang kedua, syaratnya hidup. Orangnya masih hidup. Karena orang yang telah wafat, siapapun dia. Ketika Nabi SAW wafat, khilaf para sahabat. Ini baju Nabi, kita lepasin atau tidak? Apa maksud dari perkataan ini? Nabi tidak bisa melepaskan bajunya sendiri. Kenapa? Telah wafat. Ketika beliau tidak bisa melepas baju beliau, padahal baru wafat. Belum beberapa hari. Tidak bisa beliau melepas bajunya sendiri. Ini menunjukkan beliau di dalam tanah. Lebih lagi nggak bisa menolong manusia. Benar nggak? Ketika beliau dimandikan. Siapa yang mau mandiin beliau? Mandi. Beliau nggak bisa mandi diri sendiri. Pas dikubur. Beliau tidak bisa memasukkan diri beliau sendiri ke dalam kubur. Ada beberapa sahabat yang nunggu beliau di dalam liang lahat. Benar sabda beliau, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Apabila anak Adam wafat, dan beliau adalah anak Adam yang paling mulia. Bahkan lebih mulia dari bapaknya sendiri, Nabi Adam alaihissalam. Mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad dengan Nabi Adam? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bahkan Nabi Adam pun diambil janji. Jika Nabi Muhammad diutus, dia harus beriman kepada Muhammad dan menolong Nabi Muhammad SAW. Bisa. Paling mulia. Nah kok bagaimana hari ini kita melihat banyak orang minta kepada orang jauh derajatnya di bawah Abbas. Jauh derajatnya di bawah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tidak mengatakan di bawah Nabi SAW nggak ada orang yang di atas Nabi SAW. Mereka mendatangi orang yang hidup, yang saleh. Kemudian mampu. Yang keberapa? Yang ketiga itu mampu. Mesti mampu. Mampu ini dia bisa mengangkat tangan. Bukan orang yang, bang doa bang. Hah? Bang doa bang. Dia tidak mampu dia. Gak boleh. Seperti kita berdoa kepada orang yang sedang tenggelam. Dialah terbenyuk, tolong doa kami. Tidak baca dia, tidak mampu dia. Dia sedang terbenyuk gitu. So doa ke aku. Dialah mati. Tidak mungkin. Kemudian syarat yang keempat kata para ulama mesti apa? Hadir. Ada di hadapan. Dia hidup tapi hadir. Gak boleh yang gaib. Ya, gak boleh yang tidak ada di hadapan kita. Seperti ada pesan-pesan orang-orang kita dulu. Kalau kau ada apa-apa sebut nama aku 3 kali. Mamang di mana? Ya udah tahu. Pokoknya sebut nama aku 3 kali.
Ini syarat tawasul yang nggak boleh. Ya, mesti dia ada di hadapan kita. Seperti tadi Abu Bakar, Abbas ada benar-benar di hadapannya. Nggak boleh kita ngomong yai 3 kali misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, yang parah lagi ini di hadapan kuburan. Ya, wahai yai Cak Mano ini, tolong sampai ke doa. Makanya Allah katakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, orang yang kalian jadikan wasilah-wasilah ini akan mengingkari semua apa yang kalian kerjakan. Mereka akan mengingkari. Gak pernah saya nyuruh kalian. Ya, kiai kita, Kiai Merogan, gak pernah nyuruh. Kalau aku mati kaki, tolong kamu cari wasilah ke aku. Tidak pernah. Kami masih mampu dengan beliau. Gak ada yang nyuruh-nyuruh kayak gitu. Ya, dekat. Gak ada. Bahkan tulis di situ, gak boleh. Ngambu wong datang. Ya, di antara keluarga kami yang sudah kita kasih tahu, benar ternyata, minta nian memang. Sudah tobat alhamdulillah. Ngawa ayam nyembelih sano. Udah nyembelih sini bae. Ya nak doa di sana nian. Ya Allah di mana? Allah bilang dekat. Ya lah dekat ke rumah tu lah doa. Ngapa nak ke situ nian? Berarti ada keyakinan yang di dalam kubur memiliki sesuatu. Yaitu yanfa' wa yadur. Bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Makanya Allah katakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa la in sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka enggak akan pernah dengar doa kalian. Adapun mereka dengar ketika kita datang, salam, ini khususnya ketika waktu itu, untuk dibuka pintu semuanya enggak. Ketika Nabi SAW ngajak ngomong orang-orang yang mati di perang Badr di sumur Qalib, itu khususnya buat Nabi SAW. Tidak semua kita seperti itu. Nah sekarang kalau kita ngajak ngomong uang dalam kubur, siapa yang tahu dia nyawab? Coba antum ngomong, Yai, enggak Yai? Uji belis. Belis yang mesej gitu. Coba pernah ada antum salam, sekali-sekali salam. Anak kita kan menziarah kubur. Pernah antum ada jawaban? Enggak pernah. Kalaupun seandainya di antara kita semisiko yang ada dengar, aku dengar Ustaz, masalah kau, perlu diruqyah. Berarti jin lah nempel sama kau. Enggak mungkin ayat ini bohong. Walau sami'u kata Allah. Kalau seandainya mereka bisa dengar mereka, kita datang dengar, kita salam dengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Wa yaumal qiyamah, di hari kiamat, mereka akan mengingkari perbuatan kalian, menjadikan mereka sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bilang, Allah dekat. Qaribun. Lalu bukan hanya qarib, Allah katakan. Ujibu. Mujib. Apa arti ujib? Mengabulkan langsung. Gak ada telat-telat. Langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi syaratnya terpenuhi. Orang-orang kafir disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka diterpa ombak, kapal mereka itu diombang-ambing oleh ombak. Lalu mereka da'awullaha mukhlisin. Tengok kalimat itu. Mereka berdoa melupakan seluruh sekutu-sekutu mereka. Orang kafir. Allah selamatkan mereka. Tidak usah ngomong kita yang muslim. Non-muslim menyembah 360 Tuhan. Mereka lupakan seluruh sekutu ketika mereka ditimpa musibah. Allah kabulkan doa mereka. Falamma najahum, ketika Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Balik lagi syirik. Bayangkan coba. Yang dulu enggak. Abdul Muttalib ketika Abraha nyerang sampai di Wadi Mughammas, ya Abdul Muttalib nyuruh seluruh, tengok Abdul Muttalib saking yakinnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal dia menyembah 360 Tuhan yang ada di situ. Tidak dijingoknya Tuhan-Tuhan itu.
Tidak dijingok yo. Tuhan yang sebanyak itu tidak diselek sedikit pun. Lalu dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla tentang orang yang akan menyerang rumahnya. Diserahkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa dia? Doa dia tadi. Datang burung apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saking dia yakin seluruh kaumnya disuruh naik gunung kalau. Berarti ini ngeri bakal. Saking yakinnya. Iya. Karena ya, doa jika lepas dari kesyirikan, penghalang dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara penghalangnya ya, hanya orang berdoa kepada kuburan. Ya. Sedangkan kita dalam Islam ketika datang ke kuburan pemakaman, kita disunahkan apa? Mendoakan atau disuruh minta doa? Mendoakan mereka. Apa kalimat tafrid? Kalimat kita mendoakan, mereka didoakan, menunjukkan mereka sangat lemah sekali. Kalau mereka disuruh kita mendoakan buat mereka, coba baca doanya. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan buat kalian wahai penghuni kubur. Berarti kalian gak bisa ngasih kami keselamatan. Lah kok ada orang sama kuburan? Pokoknya harga mati lo bisa nolong saya dari api neraka. Ngeri banget. Kalau sudah dapat nama si penghuni kubur sudah selamat dari api neraka. Ya enggak benar. Karena orang dalam kubur butuh doa. Minal mu'minin, dari yang berimannya, karena tingkat keimanan tinggi, lebih tinggi dari Islam. Minal mu'minin wal muslimin. Baik itu yang mukmin maupun yang muslim. Nas'alullah. Kami minta lagi sama Allah. Lakumul afiyah. Buat kalian keselamatan lagi. 2 kali kita minta keselamatan. Buat si penghuni kubur. Lalu kita mengatakan wa inna ilaihi, sesungguhnya kami akan ya lalahikun, akan menyusul kalian cepat maupun lambat. Ini menunjukkan tidak bisa mereka mendatangkan kepada kita manfaat sama sekali, apalagi nolak mudarat. Ya ngasih manfaat aja nggak bisa, apalagi menolak mudarat. Kenapa orang menjadikan orang-orang telah wafat wasilah? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh ini dan itu. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah lama wafat. Ada lagi Nabi Khidir. Ya Khidir, ya Khidir. Khidir yang mana kau panggil ini? Nabi Khidir sudah lama wafat. Terbukti ketika perang Badar dia nggak datang, berarti dia telah wafat. Kenapa Nabi Isa tidak turun? Karena Nabi Isa dijanjikan turunnya, kata Nabi SAW, bentar mau kiamat. Madai dia, apa kau turun? Kalau saya Nabi Isa turun ketika perang Badar, mungkin tidak turun. Mungkin, tapi Nabi mengabarkan nanti dia turun. Kalau dia turun lucu nanti betul hadisnya. Kenapa turun? Anak bilang kan dekat-dekat hari kiamat. Berbeda dengan ayat dibaca imam tadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janji. Tapi nabi-nabi selain Nabi Isa diperintahkan ketika Nabi bagaimanapun keadaan dia wajib dia menolongnya. Kata Allah Azza wa Jalla, la tansurannahu. Engkau wajib beriman dan menolong dirinya. Iya ya Allah, kami akan menolong dan beriman kepadanya. Diambil janji. Apa kata Allah? Saya bersama kalian dalam janji ini. Gak mungkin Nabi, para anbiya menyelisih janji. Ini ada orang meyakini Nabi Khidir masih hidup. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi sekalian seluruh Nabi masih hidup. Gak pernah ada dikecualikan. Yang dikecualikan cuma satu. Ya. Siapa itu? Nabi Isa alaihi assalam. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa Allah kabulkan. Sebagian orang belum dia selesai doa sudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sudah tahu. Allah sudah tahu keadaannya karena semua sudah dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Apabila berdoa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Baik gara-gara dosanya, baik itu disebabkan Allah lebih tahu keadaan dia. Sebagian kita mungkin berdoa, ya Allah, berikan aku rumah 30 kali 30 misalnya doanya. Anak sebesar lapangan bola. Ya, mobil kalau pacak Lamborghini 4 ekor. Banyaklah doanya. Coba kalau dikabulkan. Dia baik sekuago balapan kambang iwak atau mobil. Mau keliling. Kalau dikabulkan, tidak semayang lagi dia. Allah tahu keadaan dia. Kalau dikabul ke budak ini, tidak semayang lagi. Akhirnya apa? Ya ditunda. Ditunda. Ada yang dijadikan pahala, itu lebih baik. Kalau kita berdoa, caknya doa anak nih belum turun-turun, ya kan? Itu lebih baik dijadikan pahala. Ini menunjukkan doa ibadah. Kenapa? Setiap kita mengangkat tangan, dicatat pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan bosan berdoa. Tidak mesti ngangkat tangan. Ketika antum di pucuk motor, doa aja, jangan angkat tangan, bahaya. Antum sedang touring kan? Ya Allah, angkat tangan, lupa antum. Berdentum, langsung pindah alam. Tidak mesti. Doa lisan yang penting ngomong terus, ya Allah bantu aku, ya Allah tolong aku, ya Allah mudahkan aku, ya Allah selamatkan perjalanan aku. Ketika sujud, disuruh berdoa, paling bagus itu doa ketika sujud. Kata Nabi, keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah yaitu ketika sujud. Maka banyak doa. Ana belum lihat kalau wong berdoa ketika sujud ngangkat tangan belum. Antu ada pernah nengok? Ada wong ketika sujud ngangkat tangan. Kinjeng itu. Kinjeng nak terbang ya. Falyastajibu li, maka penuhilah perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Syarat kalau doa mau dikabulkan. Falyastajibu li, penuhilah panggilanku. Apa yang Allah panggil? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik. Banyak sekali. Ini pertama. Berarti orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, kalau dari akhir ayat ini kemungkinan besar doanya tidak dikabulkan. Disuruh kita memenuhi panggilan Allah, menjauhi larangan Allah. Makanya doa orang pelaku riba nggak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Antum gajilah di sebuah perusahaan gaji besarnya 40 juta. Antum sedekahkan 35 juta. Sisa 5 juta. Antum berdoa nggak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedekah sebanyak itu 35 juta. Sisa 5 juta. Itu doa. Ya Allah, ya Allah. Kau ini tunjuk tahu. Ya kalau bahasa tunjuk tahu jangan makan riba. Masih kau makan riba. Kau sedekahlah 40 juta tu. Tak ku kabul ke? Bayangkan coba. Mending kita begawe biasa baik. Iya, mending antum cari gaji-gaji yang sebulan 50 juta. Mending daripada yang cak ini 40 tak dikabul ke. Grab, ya kan? Berapa Grab sebulan? Ada bos Grab di sini, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Makbul doa. Tidak usah banyak-banyak 50 ribu. Berapa kali 50 kali sebulan? 1.000.000. Tapi doa kita dikabulkan. Doa yang paling afdal minta syurga kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia minta hidayah, di sana minta syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, gak akan menerima apapun, mau doa mau apa kecuali dari yang baik. Lalu Nabi SAW menyebutkan seseorang, ya ada seorang yang ash'ath aghbar, seorang yang kusut rambutnya, berdebu bajunya, berarti kusut semuanya. Kusut rambut, kusut baju, lusuh, zuhud. Dia menampakkan ketawaduan. Ya, dia pakaian yang seperti itu. Tidak masalah kalau antum mau berdoa, cari pakaian yang lusuh, bukan busu, perhatikan ya. Beda lusuh dengan busu. Kalau lusuh dia dicuci tetap lusuh itu. Ini baju tidak pernah dicuci 3 hari, keringat dia main bulu tangkis apa dipakai. Uang samping-samping mati mamang ini. Ustaz mulu. Ini apa Islam? Enggak. Ya. Jadi lusuh dianjurkan. Seperti sebagaimana hadis ini. Ya lusuh, dia menunjukkan ketawaduan dia, kerendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, ya muddu yadai ila sama. Ini sunnah ngangkat tangan ke langit. Ya Allah, ya Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allah malu. Dia tidak
tidak Allah malu jika seorang berdoa narik tangan dalam keadaan kosong. Allah malu nggak ngabulkan kalau orang doa ngangkat tangan. Kata Nabi SAW, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu, lagi maha mulia. Allah malu jika orang ngangkat tangan doa narik dalam keadaan kosong. Maksud makbul doa dia. Lalu dia mengatakan, Ya Rob, Ya Rob. Jadi kalau antum berdoa, Ya Robbi artinya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apalagi dia menyebut seluruh nama Allah Asmaul Husna. Doa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qahar, Ya Wahab. Dia sebut semua. Salawat, doa, kabul doanya. Seperti itu. Jadi benar-benar harus jauh dari yang namanya dosa. Ini istijabah dari perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syarat kedua, kata Allah Azza wa Jal, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Ya, doanya sebanyak apa aja kalau dia nggak beriman, tak akan dikabul oleh Allah Azza wa Jal. Ya, kalaupun dikabul, istidrat bagi dia. Istidrat bagi dia. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Ya, doa ini ibadah yang paling besar, paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena sudah kita jelaskan doa terbagi dua. Doa mas'alah, doa ibadah. Doa ibadah, doa mas'alah. Apa doa mas'alah? Mas'alah bahasa Arab. Ini sering ada banyak masalah anak nih. Berarti banyak permintaan yang harus saya pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah. Antum kalau nyebut masalah apa? Muskilah. Berarti bisa bahasa Arab antum. Masalah. Ya. Berarti masalah butuh soal. Masalah. Banyak masalah. Butuh permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya. Apa namanya? Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Doa. Setiap orang doa ngangkat tangan, berarti ini doa masalah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagian seperti sahabat Abu Bakar, Sauban, dan yang lainnya, mereka nggak mau minta sama orang. Abu Bakar pernah cambuknya jatuh dari kuda dia. Dia nggak nyuruh sahabat yang ada di situ untuk ngambil, padahal dia khalifah. Sauban, baik bantu lumat, gitu kan? Bisa baik. Turun dari Abu Bakar ngembek. Karena dia benar-benar harus minta semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa ibadah. Doa ibadah, seluruh doa yang terkandung dalam ibadah. Karena pada hakikatnya kita beribadah itu berdoa. Kita sholat, kita tuh berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, terima sholat saya ya Allah. Gak mungkin ada orang sholat, dan sholatnya tersengat, terima dan diterima. Gak mungkin. Orang puasa, ya pada hakikatnya dia berdoa, ya Allah terimalah puasa saya ya Allah. Dia sedekah. Pasti ada di situ harapan dia diterima oleh Allah sedekahnya. Ya, doa dua-duanya. Mau masalah, mau ibadah hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan, ya, fasalli li rabbika wanhar. Salat hanya buat Allah, wanhar menyembelih hanya kepada Allah. Dan doa enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Bab yang sekarang kita bahas ini masuk poin pertama sebenarnya. Apa poin pertama? Syirik. Tapi kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi mengulang lagi di poin kedua seolah-olah ini berbeda? Untuk mengkhususkan poin ini paling banyak dikerjakan oleh manusia. Dan ini terjadi di Madinah, terjadi di Makkah. Kuburan Khadijah. Di zaman beliau Muhammad At-Tamimi, Madinah itu, Baqi itu, kubah-kubah semua kuburan sahabat. Kubah-kubah semua dibikin oleh mereka. Berdoa. Hatta kuburan ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada kubahnya besar. Ketika diratakan sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ali, tidak engkau melihat kuburan ditinggikan, dimuliakan, melainkan engkau balikkan terata seperti semula. Dituduhlah Muhammad At-Tamimi menghancurkan kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perintah Nabi SAW, bukan di Arab saja. Hatta di negeri kita. Kalau ada kuburan sampai sebesar masjid, ada kuburan sebesar masjid.
Musola kecilnya sedekah, ada kata uang nak sedekah musola. Ngentak ke kuburan, ngalah ke masjid besarnya. Ada di negeri kita. Malah ada oke kan manik-maniknya. Mirip di Irak, di Iran. Kuburan Syiah. Ini yang ngajarin seperti Syiah. Nggak ada Islam ngajarin kubur. Tengok kuburan Nabi SAW. Nggak pernah diganggu. Bagaimana bentuknya? Itu yang kita tiru. Kuburan Nabi SAW. Sangat-sangat sederhana. Cuma tanah aja. Ya. Yang kita tiru siapa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar cinta Allah, ya ikuti aku. Ini kuburanku. Kuburan sahabat semuanya sama, gini semua. Ya. Musannam. Seperti sonam, seperti punuk onta. Itu kuburan di Baqi semuanya sama. Kuburan raja sama semuanya. Karena kuburan tidaklah ya dibuat sebagaimana kita lihat sekarang, ujung-ujungnya orang yang memiliki hati yang lemah didatang oleh syaitan. Nah itu kuburan uji syaitan. Itu dulu. Dulu ya kau kalau nak berdoa ke situ, tidak langsung sama Allah. Siapa kau? Kalau langsung doa sama Allah Azza wa Jalla? Kau banyak dosa mak ini. Lewat kuburan tu ya kau dulu. Nak menanya ulama lah mati. Kalau ulama dekat lagi. Ya lah ni apa? Akhirnya apa? Awalnya minta. Yai tolong yai kata bisikan wahyu. Wahyu sudah sebutnya. Tak boleh kami langsung berdoa sama Allah. Allah Maha Mulia. Dia lewat yai. Sudah lama setahun 2 tahun lama-lama. Yai tolong yai. Nah. Ini sudah menyamakan Allah dengan menyamakan yai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Awalnya yai tolong sampai ke doa aku kepada Allah. Lama-lama, dah ngapura langsung baik. Akhirnya, yai tolong yai naik ke jabatan aku yai. Yai tolong yai anak ada katik yai. Innalillah. Yang syaitan. Kata Allah Azza wa Jal. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ngikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan gak pernah nyuruh sembah kuburan. Gak pernah. Tahu. Pasti apa? Mengingkari orang. Syirik nyembah kuburan. Gak mungkin. Sembah yai itu gak mungkin. Syirik gak boleh ini. Tapi khutuan. Ya, ketika kesyirikan terjadi pertama kali di zaman Nuh alaihi salam. Ya, itu sangat-sangat halus cara iblis menyesatkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bertahun-tahun sabar nian. Mungkin belis, mungkin wallah alam. Jangan buru-buru gini, kamu tuh nyesat budak-budak nih. Selalu aja. Iblis itu pinter nian. Mana dia ngeluarkan Nabi Adam? Yang dadam sugo, macam betul. Malah hebat nian. Lah sudah diracik nian. Dia mana dia? Yang dalam surga. Betul. Mentak ke belis. Uji belis. Inni lakum nasihun amin. Dam. Cari tak kau sama aku, Dam? Wah, bayang ke? Dari luar surga dia ngomong. Bayang ke kamu? Anak ini, Dam, asli nasihati kau, Dam. Allah itu tidaklah nyuruh melarang kau dari makan buah itu. Ya, melainkan dia enggak mau kau jadi malah malaikat. Percaya Dam. Bayang ke kamu? Jeru surga. Kita belum masuk. Tup sekali makan. Langsung lucut kalau baju Nabi Adam. Bajunya tuh baju yang super bagus. Emas perak semua. Manik-manik kalau baju bagusnya nih sih. Dan tidak ada di sana melainkan pakaian yang sangat indah. Lepas semuanya. Akhirnya Nabi Adam sama Hawa berlarian ngembek daun-daun sugo nutupi. Ya, lalu Allah katakan, alam anhakum. Bukannya kularang kamu berdua makan buah ini. Bayangkan, belis dari luar. Dialah dikutuk. Awalnya dalam surga juga. Belis ini. Dikutuk dia gara-gara gak mau sujud kepada Adam. Anak Adam diciptakan di dalam syurga. Bayangkan juga. Jadi hati-hati dengan belis. Hebatnya. Ya tidak pernah dia nyuruh. Dah makan beda itu dah. Aman. Nah tidak pernah. Tapi ngenjuk apa? Khutuan. Dah. Anak ini. Nasihun amin. Percayalah. Ya kita sama-sama dalam dulu. Betul ini nih. Anak ini nasihatnya anda, mantum dah. Itu. Percaya masuk ke Adam.
Allah itu tidak melarang kau kecuali engkau nanti jadi malaikat. Nyecip laju. Nah kalau yang kayak gini aja terjadi, tidak mungkin yang seperti yang menyembah kuburan, menyembah orang soleh. Ya, kata Ibnu Abbas, auha ilaihimu syaitan. Syaitan mewahyukan kepada kaum Nabi Nuh. Aninsibu ilaihim ansaba. Mewahyukan, bayangkan coba. Ini berarti wahyu ada dua. Wahyu dari Allah, wahyu dari syaitan. Ada kisah lucu, sudah saya ceritakan lagi. Jadi Syekh Abdul Razak sedang kajian kayak gini, datang. Ya muridnya gawat teman. Kata temannya ini, Syekh ini kawan saya, ngaku jadi nabi saya. Ngaku jadi nabi. Subhanallah. Sudah akhirnya, apa yang kau dapatkan pada dirimu? Ana dapat wahyu. Jadi ana ini nabi, uji yang tadi kawan ini tadi. Kata Syekh benar engkau dapat wahyu. Tercengang kalau murid-murid yang sedang kajian. Apa Syekh benar ke ini? Nah ini, apa Syekh ini berubah apa Syekh ini? Ya tapi kata Syekh wahyu itu ada dua je Syekh. Pertama, wahyu yang turun kepada Nabi. Sudah terputus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal satu je Syekh. Wahyu dari belis. Nah yang kau dapat ini. Innalillahi astaghfirullah katanya. Akhir tobat udah itu. Jadi kalau kita dapat wahyu, Cak Mamang ini tadi, ya, ini wahyu dari syaitan. Siapapun dia, kalau dapat wahyu, dan wahyu ini mendatangkan syariat baru, pasti wahyu dari syaitan. Tapi kalau ada wahyu nyuruh kita, bukan wahyu apa, ilham, menyuruh kita ngikuti Nabi SAW, ikuti sunnah, ini mungkin benar-benar ilham yang benar. Tapi kalau kamu hendaklah amalkan zikir ini, ajarkan ke murid-muridmu, baca subhanallah wa bihamdihi al-a'zam 1000 kali misalnya, dipastikan wahyu syaitan. Ya, karena syariat telah sempurna di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, di tahun 10 Hijriah, di Haji Wada. Ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama madina. Enggak ada lagi zikir yang baru, enggak ada. Enggak akan ada zikir yang baru. Ini ada lagi nunjuk sanad. Ya, sholawat apa itu? Nunjuk sanad. Enggak pernah ada hadisnya. Ya. Ya ada 100.000 kali. Kapan lagi nak begawe 100.000 kali? Ini 33 kali subhanallah aja lewat kadang. 100.000 bukan dengar. Kecuali maconya itu kan. Seperti la ilaha illallah. Dirubah menjadi Allah. Dirubah menjadi huwa. Dirubah menjadi huhu. Ujung-ujungnya. Ada orang ingin menyingkat kalimat la ilaha illallah. Iya. Parah banget. Diganti menjadi Allah. Diganti menjadi huwa. Diganti menjadi hu. Intinya domirnya katanya kata ganti kepada Allah. Makanya muncul di YIN di mana itu di Bandung dulu. Gempar. Allahu anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena hu-nya katanya bukan kembali kepada Allah. Sampai seperti itu ya. Ya. Gempar itu. Ya. Kalimat-kalimat yang membuat ricuh di tengah kaum muslimin. Zikir la ilaha kata man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang ketika mau mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk surga. Bukan mengucapkan kalimat Allah. Bukan mengucapkan kalimat huwa. Bukan mengucapkan kalimat hu. Gak ada orang berpikir hu. Maka susahnya. Apa arti hu? Apa arti hu? Dia. Huwa juga dia. Maksud dia ini siapa? Allah. Kalau dia Allah, siapa yang mengajarkan zikir seperti itu? Gak ada. Ya. Kemudian, ya. Firman Allah tabaraka wa ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun
Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Maka sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala mukhlisan, seraya mengikhlaskan agama ini hanya buat dianya saja. Ikhlas, tidak ada embel-embel orang lain. Tidak ada embel-embel sekutu-sekutu, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Salat, puasa, menyembeli, hanya Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang lain. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni ini. Gak ada ya sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang-orang, tengok, yang menjadikan selain Allah aulia, sekutu-sekutu, kekasih-kekasih, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka. Karena syaitan tidak mungkin nyuruh nyembah mereka, pasti nolak. Wahai kaum muslimin, sembah wali. Wah, syirik. Tapi apa tengok kata orang-orang ini? Mana na'buduhum, kami enggak nyembah mereka. Tapi apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan wali-wali ini mendekatkan diri kami nanti kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami enggak nyembah. Walaupun kami menghadap mereka, kami enggak nyembah. Walaupun kami joget-joget begini depan mereka, enggak menyembah. Ada enggak kamu tengok video, ada orang joget-joget depan kuburan? Kami enggak nyembah mereka, enggak. Apa tujuan kami melakukan ini? Agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Tengok apa kata Allah. Ya, Allah akan menghukumi perselisihan yang mereka persisikan tersebut. Sesungguhnya Allah enggak ngasih hidayah. Orang yang pendusta kayak gini lagi kafir, kata Allah. Kafir mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Pendusta mereka, mendustakan. Banyak kaum muslimin tertipu. Ya kenapa coba enggak ke masjid? Teman saya datang salah satu tempat pemakaman besar yang didatangi banyak ratusan manusia. Musola samping tulah, kata dia. Pacak dihitung Ustaz yang datangi kuburan ketika sholat maghrib. Ketika sholat maghrib itu dikit yang masuk musola, selebihnya masih ibadah di situ semuanya. Menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal kata Nabi SAW, man sami'an nida fala ya'ti ilaihi fala salata lahu. Barang saya mendengar azan, kata Nabi SAW, tidak mendatangi azan dikumandangkan itu tidak ada sholat baginya, kata Nabi SAW. Sibuk masih di situ. Kita ada juga tempat pengajian anak waktu itu, berbes-bes di situ. Tempat kajian anak di mana ya, Bapak Pele gitu. Ada kajian di situ. Setiap anak kajian itu ada bes-bes itu. Masih di situ sampai gelap-gelap masih kami di situ. Dah ke masjid. Tidak tahu lah dijamak dengan asar kalau. Atau dijamak takhir. Kalau dijamak dengan asar tidak ada contohnya. Dijamak takhir apa alasannya? Gara-gara ziarah kubur kayak gini. Alang kelamunya di kuburan. Nabi nggak pernah lama-lama sampai berjam-jam di kubur, nggak pernah. Setelah doa pergi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW di pemakaman Baqi, Nabi mendoakan teman-teman beliau di Baqi. Aisyah ngintip di belakang. Ya kan, disangkut Aisyah ke bini yang lain, ke hari dia kan. Cemburu biasa. Lagi Aisyah langsung. Ya. Tidak lama-lama, sudah doa selesai pulang Nabi SAW. Ya, dijelaskan. Berarti Nabi itu nggak bohong, benar-benar keluar mendoakan sahabat di Baqi. Bukan datangi bini yang lain, tidak. Nabi nggak mungkin bohong. Kalau memang hari itu di rumahnya, di rumahnya. Seperti itu. Nah, ini juga nggak lama. Ngapain juga lama-lama itu ngobrol. Coba antum kaget praktek ngobrol dengan salah satu. Apa kabar? Viral langsung besok antum di Sumek. Oh, gila budak ini. Iyalah ngomong sama orang di kuburan, ngapain? Ya, naruh rekaman di kuburan itu apa antum naruh rekaman? Ada orang-orang yang mengatakan azab kubur, nikmat kubur, nggak ada. Ngapa kami sudah naruh rekaman? Katanya man rabbuka wa man nabiyuka. Ini perkara gaib, Pak. Nak rekaman paling bagus sama di Jepang, saya tidak terekam setua itu. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, enggak akan terekam itu. Mereka mengingkari azab kubur dengan nikmat kubur gara-gara dak acak direkam dak atik suaranya. Nah, antum lah tahu mereka mengingkari. Ini kafir perbuatan ini. Mengingkari azab kubur
nikmat kubur kafir, keluar dari Islam. Banyak mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis-hadis Nabi SAW. Tambah lagi didengar mereka, ada antu ngobrol sama orang mati. Ahi katanya. Kami lah ngekam, nak kata kau ngobrol, buyan kau ini. Sama-sama berdua error. Ya, seperti itu. Nah, ya. Allah nggak akan beri hidayah mereka yang pendusta, yang mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah, menyembah apa yang tidak membahayakan mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka berkata haula syufa'auna indallah. Mereka ini orang-orang yang bakal memberikan syafaat kepada kami nanti pada hari kiamat. Tengok yang tadi, agar mendekatkan diri kami kepada Allah, tujuannya Allah bilang kafir, musyrik. Yang ini, kata Allah, mereka mengatakan apa? Berhala-berhala kami ini, kuburan-kuburan ini, wali-wali ini akan menjadi syafaat kami nanti pada hari kiamat. Qul atunabi'una Allah. Katakan kalian mengabarkan kepada Allah. Bima la ya'lam fis samawati wala fil ard. Dengan apa yang dia tidak ketahui di langit di bumi. Ya, subhanallah, maha suci Allah, maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Menyekutukan Allah, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka mengklaim Allah enggak tahu. Mereka mengklaim Allah enggak tahu. Apa kalian mengabarkan apa yang tidak diketahui oleh Allah? Inna lillah, innallaha alimun. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan semuanya. Jadi intinya, syaitan menyesatkan mereka, tidak langsung nyuruh nyembah wali, nyembah patung, ya, nyembah siapa aja. Kita katakan patung, seluruh patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak ada patung yang non soleh, tidak ada. Antum perhatikan patung yang disembah 4 yang paling hebat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. 3. Kabarkan tentang seorang yang bernama Lat. Lata ini adalah seorang yang sangat-sangat soleh, yang sangat-sangat dermawan. Seluruh orang yang haji, dia semua nanggung seluruh makanan, minuman, nggak boleh yang lain. Setiap haji, ya namanya haji, tidak mungkin 10, 20, ratusan orang haji. Datang dia semua. Meninggal si Lata ini. Karena sebab Lata kana yalutu sawiqa. Disebut Lata, seorang yang biasa membuatkan roti dari sawik, dari gandum. Dia buat. Wafat dibuatkan patungnya. Belum disembah. Lama-lama ini akhirnya jadi Tuhan nomor 1. Dari 360 yang paling hebat Lata. Kemudian Uzza. Diambil dari kata Aziz. Allah Aziz. Mereka buat pula Tuhan namanya Uzza. Kemudian Manat. Allah Manan. Mereka buat Tuhan namanya Manat. Subhanallah. Lalu menjadi Tuhan yang besar. Ya, yang disembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi awalnya seperti itu. Enggak langsung suruh nyembah. Jadi ada kebaikan-kebaikan. Kemudian diingat. Ya, diperingatkan setahun sekali. Lama-lama sebulan sekali. Lama-lama sudah ini caknya ada kekuatan yang hebat di sini. Dan ini yang banyak terjadi. Nah, sampai sini teman-teman. Ya, yang bisa kita, ini masih banyak sebenarnya, tapi itu sudah mencukupi insyaallah. Ya. Baik, meminta syafaat enggak boleh kepada mereka. Bertawakal kepada mereka juga enggak boleh. Di antara contoh tawakal, ya kita kalau ada apa-apa menyebut seorang kiai yang bernama Saman, ya Saman. Itu hakikatnya bertawakal kepada makhluk. Karena ketika antum jatuh, harusnya menyerahkan urusan kepada Allah. Tapi manggil seorang yang bernama Saman. Ya Saman. Ada lagi Yai Cacam. Ya Cacam. Tidak tahu wujud Yai Cacam ini. Antum kalau nyebut apa? Ya Allah. Nggak boleh. Karena arti ya itu memanggil, ya, yang menolong. Ya. Kalaupun antum tidak menolong, apa pula nak nyebut dia?
Cuma hanya Allah yang bisa menolong. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Nah, Ramadan sebentar lagi ya. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta sampaikan ke bulan Ramadan. Nah, silakan yang bertanya khususnya bab ini. Nah, hukum sholat di belakang orang yang menyembah kuburan. Kalau sudah pasti antum tahu dia itu mendatanginya dan antum lihat dia benar-benar menyembahnya, meminta kepada kuburan tersebut, maka cari masjid lain. Ketika istawu wa'tadilu, mamang itu boleh keluar antum. Ngapa? Mamang itu nyembah kubur. Dia tahu ngapa kau ini keluar fitnah? Mana kau nak sholat? Nyembah kuburan jelas dia. Nggak boleh. Atau seorang yang biasa menyembelih kepada apa namanya? Penunggu laut, apa namanya, penunggu bumi, kan ada tahunan galak nyembelih. Mamang itu yang misalnya yang apa, yang memimpinnya, maka nggak boleh kita jadi makmum dia. Sedekah laut, kan dulu ada pernah dicarat itu wong sedekah laut, nggak boleh kita makmum dia. Kalau yang melok-melok tuh, kalau kita tanya mamang apa melok, oh yang bagus, nggak boleh juga kita melok makmum dia. Tapi kalau ahli bid'ah seperti khawarij, ya, yang bid'ahnya tidak keluar dari Islam, boleh kita bermakmum kepadanya. Karena sahabat bermakmum kepada pembunuh Utsman. Sahabat bermakmum kepada pembunuh Utsman. Karena Utsman dibantai, dibacok, di kapak-kapak bininya aja. Nailah itu putus-putus jarinya. Di awalnya di demo damai, demo keras. Akhirnya membunuh Utsman. Ketika sudah tenang, mereka megang masjid. Pembunuh Utsman lah mengimami. Mereka tetap sholat di belakangnya. Ya berarti ini menunjukkan mereka tidak kafir. Khawarij. Sebagaimana Ali mengatakan tidak kafir. Dari kekafiran mereka lari. Tapi kalau Syiah nggak boleh. Antum bermakmum kepada Syiah. Syiah apa aja? Nggak boleh. Bermakmum kepada Syiah. Karena Syiah pertama ya para penyembah kubur mereka itu. Masjid di Iran itu semuanya ada kuburan. Ya. Setiap masjid pasti ada kuburan di dalamnya. Karena mereka seperti itu. Dan sebagian kita kaum muslimin melok-melok pula cak itu. Ada masjid mesti ada kuburan. Masjid tempat ibadah, kuburan tempat pemakaman. Beda. Tidak boleh digabungin. Makanya para ulama bersisi pendapat memberikan penjelasan mana yang lebih dulu dibongkar. Ya mana yang dibongkar ketika ada masjid ada kuburan. Maka kata mereka kalau masjid lebih dulu, ya maka kuburan yang dibongkar. Kalau kubur lebih dulu, masjid yang dibongkar. Kayak gitu. Ya. Nggak boleh. Adapun kuburan Nabi dalam Masjid Nabawi, nggak ada Nabi dalam kuburan, dalam masjid kuburan Nabi SAW. Kuburan Nabi dalam rumah Aisyah. Ya. Kuburan Nabi dalam rumah Aisyah, bukan dalam masjid. Adapun khalifah yang memasukkan salah khalifah itu. Ya, sahabat nggak pernah memasukkannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pernah. Mereka tahu. Ada khalifah ketika itu ditegur oleh tabi'in. Ya, kalau apa namanya melebar ke kanan, jangan ke kiri. Ke kiri, akhirnya masuk. Akhirnya di pagar 3 pagar ya yang permanen ditutup, nggak ada bisa masuk satu sama sekali. Ya, adapun yang masuk itu bukan ke kuburan Nabi SAW, itu cuma di pagar aja. Kalau ada siapa itu pemimpin pemimpin yang dari negara pecahan Rusia itu, tempat pugulan siapa namanya? Apa nama negaranya? Nah dia masuk kan, itu bukan masuk ke kuburan Nabi. Masuk di antara salah satu pagar itu. Pagar yang pertama yang ketiga. Nggak masuk, nggak bisa masuk. Itu di permanen tutupnya. Jadi kebohong kalau ada cerita kiai pacak salaman dengan Nabi SAW. Ada pernah dengar cerita ya. Kiai apa itu cerita katanya ketika dia datang ke kuburan Nabi, keluar tangan Nabi megang dengkul dia. Hebatnya. Tembus 3 pagar gitu. Cahaya pula ribuan. Bagus ceritanya. Buyan ya. Nah. Ini yang ini dulu ya. Nah. Dalam aku lah capek-capek nyatet udah itu di
Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, amin. Para ulama, amin. Semua jemaah, amin. Isi bertanya, saya mendapatkan cerita dari seorang teman bahwa suami beliau pernah berkata bahwa sholat tidak wajib dan sang istri belakangan melepas jilbab. Bagaimana hukumnya, apa yang dilakukan sang suami? Kafir. Kata para ulama, seorang yang mengatakan sholat wajib itu tidak wajib maka kafir. Walaupun dia sholat. Yang parah lagi ini sudah mengatakan gak wajib, gak sholat. Kata Nabi SAW, Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Faman taraka faqad kafara au asyrak. Ya, perjanjian kita, ya, perbedaan kita dengan ahli kitab, yaitu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir atau menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini orang mengatakan tidak wajib. Ya, seluruh ya, perkara yang mengingkari kewajiban bukan hanya sholat. Seluruh yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kita ingkari maka kita kafir walaupun kita melakukannya. Ya, tambah lagi istrinya melepas jilbab. Ya, kalau sudah sholat dibilang nggak wajib, jilbab pasti tidak wajib karena kewajiban sholat lebih tinggi. Sama-sama wajib, sama-sama masukkan ke dalam neraka. Melepas jilbab masuk neraka, mengingkari wajib jilbab masuk neraka. Tapi kalau seorang tidak berjilbab dengan seorang tidak sholat, tidak ada ulama mengkafirkan orang yang tidak berjilbab. Tapi orang yang tidak sholat, Syekh Abdul Aziz mengatakan sekali meninggalkan sholat kafir. Sekali meninggalkan sholat kafir. Ya, jadi tidak main-main. Apalagi mamang ini nyuruh bininya pula. Ya dah hati ya, sholat dah wajib. Mamang ini kemungkinan sudah belajar ya pembagian agama. Agama dibagi 4 kata mereka. Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Nah ini mungkin dia ini sudah sampai hakikat atau ma'rifat. Dan orang kalau sudah sampai ma'rifat, manunggaling kawula Gusti, nah Allah sudah menyatu, maka kewajiban gugur. Kalau ini bini kan, kau kan bini aneh. Dekat kan, masa ini gugur, yang tidak gugur. Gugur dua-duanya. Ya, mungkin Allah alam. Hati-hati. Karena ada orang belajar yang kayak gini, pernah ikut umroh sama anak, katanya Nabi derajatnya di bawah dia. Ayah kau. Mana menurut antum? Ada orang mengatakan Nabi itu di bawah aneh. Ya, Nabi. Lemah dengan kalimat itu. Nengah beda lemah. Ya, antum ngomong bapak aku, cik ino, bawa aku. Tersinggung pasti. Bak dia dewek. Bak kau bawa bak aku. Mantan singgung. Nabi di bawah dia. Innalillah. Sampai cak itunya. Belajar di mana pak? Belajar di daerah di Palembang dan di Sebedal kan kamu cari. Daerah Seberang sana kayak Hulu situ. Nah itu bang. Bapak kamu berarti. Masih hidup ya iya, lah mati. Aku pengen kalau hidup aku datangi masa aku. Lah mati jadi ya. Oh ya sudah amangnya. Pak emang kita ke masjid mang. Ajulah, zikir dia. 1000 kali jadi atau 1000 apa Pak ini. Acak juga gak main. Nah itu. Anak ajak ke masjid. Ke Masjidil Haram pahala 100.000. Ajulah ya anak ini. Bayang gak coba. Parahnya kalau sudah kena pemikiran kayak gitu. Agama Islam syariat gak ada yang kayak gitu. Semuanya syariat dikerjain. Semakin datang ke tingkat makrifat semakin soleh. Anak nanya, orang yang paling makrifat siapa? Rasulullah SAW. Pingsan, bangun. Apa ucapan Nabi ketika 3 hari sebelum wafat? Pingsan, bangun. Kata Nabi, as-salat. Salat, kata Nabi. 3 hari. Ya budak ini baru umur 20 tahun. Melok ini sudah mari pada kalah semayang lagi. Ya, mana, ya. Apakah ada kewajiban menasihati istri yang melepas jilbab? Iya, wajib. Kalau laki membiarkan istri nggak berjilbab, maka nama lakinya ya siapa nama misalnya Abdullah Dayus,